Oh, saya enggak kalau sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Hidayah Oktaviani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang komunikasi. Adapun anggota kelompok saya adalah pemateri pertama yaitu saya sendiri, Natasha Hidayah Oktaviani. Pemateri kedua yaitu Dita Hairunisa. Dan pemateri ketiga yaitu ada Nuni Azahra. Dan pemateri terakhir yang keempat yaitu ada Fahira Agnia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai kepada pemateri saya yaitu oleh saya sendiri. Di sini yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, yang artinya bersama. Dalam kamus, komunikasi merupakan ungkapan seperti berbagai informasi atau pengetahuan, memberi gagasan, atau bertukar pikiran, informasi atau sejenisnya. Menurut William C. Himstrath dan Wayne Murlin Betty, komunikasi berarti suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau bisa disebut juga dengan lazim digunakan, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun dengan perilaku atau tindakan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi adalah persepsi atau apresiasi. Dalam usaha atau bisnis, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang digunakan untuk membangun partnerships, sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Komunikasi bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal bisnis tersebut. Sekian pemateri dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri kedua yaitu Dita Hairunisa. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi ini merupakan salah satu bentuk yang paling sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain melalui lisan maupun tulisan. Kemudian ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan salah satu bentuk komunikasi menyurat, pembuatan memo, laporan, iklan di surat kabar, dan lain-lainnya. Kemudian ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa atau gerak tubuh. Selanjutnya, kemudian ada tujuan komunikasi usaha atau bisnis. Tujuan komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum komunikasi bisnis yakni mendukung tujuan bisnis agar lebih efektif dan efisien dalam rangka memperbaiki pengelolaan bisnis. Kemudian ada tujuan khusus. Komunikasi bisnis yakni menciptakan interaksi atau hubungan dalam perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan konsumen, perusahaan dengan lembaga pemerintah, sesama dunia usaha, serta dengan lingkungan sehingga tercipta hubungan harmonis yang akan makin meningkatnya pertumbuhan bisnis. Kemudian tujuan komunikasi usaha atau bisnis diantaranya yaitu menginformasikan. Kemudian yang kedua ada persuading, melakukan persuasi. Kemudian ada kolaboratif, yaitu berkolaborasi.
Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dita sebagai pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga yaitu Nuni Azahra. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Selanjutnya ada cara membangun sebuah proses komunikasi bisnis yang baik. Suatu pesan atau informasi yang disampaikan hendaknya memenuhi 7 syarat, yaitu yang pertama ada pelengkap. Suatu pesan atau informasi dapat dikatakan lengkap apabila berisi semua materi yang diperlukan agar penerima pesan dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan harapan pengirim pesan. Yang kedua ada conciseness, yaitu singkat. Suatu pesan dikatakan singkat apabila dapat mengutarakan gagasannya dalam jumlah kata sekecil mungkin, singkat, padat, tetapi jelas, tanpa mengurangi makna, namun tetap menonjolkan ide atau gagasannya. Yang ketiga ada pertimbangan. Penyampaian pesan seharusnya menerapkan empati dengan mempertimbangkan dan mengutamakan penerima pesan. Selanjutnya, harusnya disampaikan dengan bahasa yang pasti dan jelas. Selanjutnya ada kejelasan. Pesan seharusnya sopanan. Pesan seharusnya disampaikan dengan gaya bahasa dan nada yang sopan, sehingga akan menciptakan hubungan baik dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir ada ketelitian. Pesan hendaknya dibuat dengan teliti dan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan dengan benar atau formal resmi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nuni, pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri keempat terakhir, yaitu Fahira. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan tentang kendala atau hambatan membangun komunikasi. Kendala dalam membangun sebuah komunikasi bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 4 masalah utama, yaitu yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam penerima pesan. Dan yang keempat, masalah dalam menafsirkan pesan yang dikarenakan perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata, dan perbedaan reaksi emosional. Hambatan dalam komunikasi bisnis, faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hambatan teknis. Hambatan teknis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Yang kedua, hambatan semantik. Hambatan ini menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Dan yang ketiga, ada hambatan manusiawi. Hambatan ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Yang selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan pemasaran produk. Komunikasi ini bersifat persuasif sehingga dapat membujuk atau merayu konsumen agar percaya dan tertarik untuk membeli produk suatu hasil wirausaha. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas produk. Pada fungsi ini, komunikasi yang efektif terutama dalam komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap nilai jual suatu produk. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Dalam fungsi ini, suatu komunikasi yang baik dapat memudahkan seorang pengusaha menjalin kerjasama dengan pengusaha lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pemimpin. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada siapa saja. Yang kelima, ada meningkatkan citra kewirausahaan. Suatu kewirausahaan yang baik adalah menilai citranya dalam dunia bisnis. Artinya, seorang pengusaha harus meningkatkan citra kewirausahaan yang dibangun dengan campur tangan pihak internal maupun pihak eksternal. Yang keenam ada menambah relasi. Menambah relasi ini
Komunikasi dalam kewirausahaan dapat memperluas jaringan kerjasama atau menambah relasi bisnis. Komunikasi yang efektif dapat memperluas relasi terhadap pihak eksternal maupun investor, pemegang saham, konsumen, dan relasi lainnya. Dan yang terakhir ada menyelesaikan suatu masalah. Komunikasi yang efektif berpengaruh terhadap proses kewirausahaan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan menjual produk-produknya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir yaitu Fahira yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan atau komunikator ke penerima pesan atau komunikan, dengan maksud bahwa proses tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian. Tujuan adanya berkomunikasi adalah melaksanakan pertukaran informasi yang paling menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk wirausaha maupun masyarakat konsumen, untuk menemukan kesamaan persepsi. Bentuk-bentuk komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi bisnis juga adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.